para pemirsa Hotman dan Aspriku Uci. Selamat malam. Topik malam ini adalah liku-liku cinta di Hotman Paris Show. Kamu gak rindu sama aku? Kamu gak kangen sama aku? Udah kembali lagi loh. Iya dong. Waduh, Aduh. udah indah lagi pinggangnya. Pastinya dong. Aku tuh kalau mau ketemu sama kamu pasti merawat diri dulu walaupun aku udah punya bayi. Jadi kehidupan seperti inilah yang bikin aku gairah hidup. Coba lihat nih. Baik. Aduh. Kalau orang bilang tembus merantau itu. Oh baik. Ya. Untung kayak raja minyak ya. Untung anak gue masih bayi, kalau udah gede dijambak buat sampai. Ngomong-ngomong, kalau kita mau memulai sesuatu yang baru itu berarti kita memulai lika-liku cinta dong. Benar. Baru ya kan? Ya. Sama kayak tema kita malam ini, lika-liku cinta. Yang mau datang malam ini juga lika-liku cintanya hebat banget. Kalah lah Bang Hotman mah. Nah, saya tidak kalah, cuma ada orang begitu cocok nikah. Habis begitu sudah nggak nafsu cerai. Itu kalau gua enggak. Karena sudah merupakan alamiah. Nafsu kita sama wanita itu akan pudar di telan waktu. Jangan gitu dong. Itu alamiah. Oh, itu alamiah. Nggak mungkin dong misalnya kita masih nafsu sama istri yang udah 40 tahun nikah sama coba kayak gini coba. Pasti beda lah. Kalau cowok mengatakan masih ya itu namanya munafik dan membohongin istri. Oke. Makanya aku juga belum mau menikah, Kak. Oh, baik. Jadi gitu. sayangilah istri itu dari sudut pandang yang berbeda. Sebagai istri, ibu dari anak-anak, nyampe di rumah, ya malam Bu gitu. Tapi malam jangan Bu, kayak ibu mertua. Jadi ya, ini udah gak malam sayang ya? Udah lagi dong. Jangan harap lagi dia pakai daster. Oh gitu. Kan dasternya yang tembus pandang. Udah beda lah, mau diapain pun udah 30 tahun. Terus gimana kalau udah 30 tahun, kalau udah pudar gimana dong? Ya, tetap sebagai ibu dari anak. Bagian dari dirimu. Itulah, kalau semua laki-laki berpandangan begitu, perkawinan akan langgeng. Tapi ya kalau masalah nikah cerai mungkin bintang tamu kita yang satu ini tahu juga. Aku pengen nanya sama dia deh, kalau ini benar-benar pengalaman dia. Langsung aja, ini dia Feby Permatasari. Oke, ngaku lebih bagus ya. Iya dong, lebih bagus lah pasti. Tahun berapa kita dulu sempat dekat? Jawab jujur. Aduh, masa lalu. Jawab jujur. Enggak, jawab jujur tahun berapa? Aduh, aku tuh mau jadi PR-nya abang sebelum saya merit. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Tahun gak enak ya? Dengan tujuan kali ya. Tapi di samping sebagai selain PR ada embel-embelnya dikit kan, tapi nggak jadi, ya nggak? Kan aku yang nolak abang. Abis Jadi memang kita dulu sudah sempat hampir jadian, benar kan? Enggak sih bang, abang kegeran. Emang suamimu lebih kaya dari aku sekarang? Enak aja. Abang tuh orang terkaya di Indonesia, nggak ada yang Bukan, ngalahin. tapi jangan bantah dong hubungan kita zaman dulu. Dulu dia itu, dulu kan, lu tahu nggak Putra Batak ini? Coba kau yang jawab. Dulu artis tahun 90-an saya udah mampu bikin artis top jadi PR saya. Siapa aja PR saya coba? Kalau nggak salah Mbak Sophia. Sophia Lajuba yang Jerman begitu, Iya, PR-nya orang Batak. Yang kedua? Kalau nggak salah ada Mbak Keke. Cut Keke. Iya, Cut Keke. Terus Anissa Tribanowati. Oh, itu aku nggak lupa tuh Feby. Ya, 3. Ketiga. Yang kalau aku sidang ikut dia di samping gua kemana-mana. Iya. Terus abang juga pengen Feby jadi PR-nya waktu itu ya bang ya. Maunya PR plus. Kak Feby silakan duduk. Aduh. Apa kabar sih? Sayang. Masih pengantin baru ya, ini judulnya ya? Sebentar dulu. Kenapa? Kau setiap tahun berubah pengantin baru melulu.
kan capek deh sama abangnya. Katanya kau baru nikah lagi ya kawin ketiga? Ini kedua, Femi nggak pernah 3 kali married. Pertama sama yang namanya Samudra Jaya, punya anak 3. Oke. Nah sekarang yang kedua dengan Alfon Martin Purnomo. Sebelum kau nikah yang sekarang, mungkin kau tidak nikah sama cowok, tapi pacaran. Ada berapa orang? Kalau pacaran ya ada mantan pacar. Ada berapa lusin? Saya sampai lupa mantan pacar saya siapa aja. Abang, udah cantik begini udah pasti banyak dong. Iya. Apa yang kau kasih sama cowok? Apa yang kau tonjolkan sehingga cowok begitu saja mengawinimu? Apa? Menurut Kak Femi ya nilai plus dari Kak Femi. Apa nilai plusmu? Apa gini kan setiap orang kan katakan cantik itu ada yang bilang cantik, ada yang bilang biasa Relatif aja, ya. relatif. Ya. Tapi menurut Femi sih ya dengan umur Femi masih cukup cantik, masih badannya masih bagus. Baik. Umur berapa kau sekarang? Saya juga masih maksudnya masih 42 tahun gitu kan. Jadi ya udahlah gitu kan. Rahasianya apa sih? Iya 42 tahun masih cantik banget ya. Kan kita juga pengen dong. Kan Lolita aja bilang masih cantik. Makanya masih banyak yang ngejar-ngejar saya, Bang. Baik. Oke, kalau masih banyak yang ngejar-ngejar Kak Femi, kenapa nikahnya sama Alphonse Martinus? Karena tajir barangkali. Ya udah pasti. Udah pasti. Baik. Kau berapa lama pacaran sama dia? Lebih tajir mana sama Hotman Paris? Oh, Hotman Paris mah gak ada yang ngalahin. Oh, nggak ada yang ngalahin. Ini mah lelaki ya di Indonesia Raya ini nggak ada yang lebih tajir dari Bang Hotman. Benar. Gitu. Di atasnya langit masih ada Hotman Paris. Iya, benar itu dia bener banget. Kamu berapa lama pacaran sama suami sekarang? Pacaran baru 3 bulan, Bang. 3 bulan langsung nikah. Iya, dianya udah ngebet sih soalnya. Kamu mau dengar nggak? Ayo. Kamu hati-hati loh. Kenapa tuh? Cowok kalau terlalu gampang minta nikah, ya dalam beberapa kasus lain, biasanya juga gampang cerai. Aduh, Amit coy. Benar. Enggak Dalam berbagai contoh lain. Dulu, contoh ini ya Bang, dia sama mantan istrinya pacaran kata dia, saya kan nggak kenal ya, Yeah. kata dia cukup lama, bertahun-tahun lamanya gitu kan, tetap divorce juga gitu kan. Nah kalau Femi pacaran sebentar kata suami saya pasti akan panjang kebalikannya. Lolita, Umur berapa itu orang? Dia 40 tahun. Hah? Ya, Alphonse tuh umurnya 40 tahun. 40 tahun. Dari istri pertama ada berapa anaknya dia? Ada 3 anak, tapi ternyata yang pas dicek semuanya ternyata cuma 1 anak resmi itu. Ternyata ini menarik untuk jadi bahan ini. Iya. Gini. Jadi suami kamu yang sekarang Betul, Alphonse. punya istri pertama, udah cerai. Udah cerai, kan setelah cerai itu kan jadi aku tahunya itu married sama Duda 3 anak Bang. Oke. 12 tahun, 10 tahun, 9 tahun. Ya. Perempuan, laki, perempuan. Ternyata abis nikah itu, papi mertua perasaan feelingnya nggak enak terhadap cucu yang perempuan. Panggillah saya sama Alphonse pas abis pulang dari New Zealand. Katanya harus tes DNA. Kebetulan juga ada omongan-omongan nggak enak. Umur berapa itu anaknya semua? Ya itu 12 tadi tahun. 12 tahun, 10 tahun, 9 tahun. gitu loh. Oh, kenapa tiba-tiba kepikir ada keraguan tes DNA? Apa yang men-trigger gitu? Jadi gini Apa Bang. bentuknya bule sementara ini nggak bule? Nah, jadi gini, kebetulan bentuk fisik juga berbeda jauh. Oke. Nggak usah aku sebutin lah fisiknya seperti apa, pokoknya berbeda jauh. Oke. Satu, kedua pas pada saat divorce ada telepon masuk ke Alphonse dari temennya Bilang? bahwa ya kamu tahu nggak sih mantan kamu tuh gini. Nah ke papi mertua juga sama Lolita, pada ada telepon juga. Terus tambah lagi papi mertua bilang katanya nggak ada feel terhadap 2 cucunya ini. Akhirnya Memutuskanlah tes DNA kemana? Ke DNA Center cabang Amerika tapi di Indonesia. Oke, terus Nah, akhirnya, mau istri pertama? no, kan nggak perlu istri Nggak, pertama anaknya. waktu itu istri pertama tahu nggak? Tidak tahu karena kebetulan itu DNA Center itu bentuknya kayak klinik gigi. Gimana itu biar gua tes dong sekalian. Mau Udah sama siapa pertanyaannya? Anak abang semua anak abang real sama suami istri abang udah dari Iya, istri benar. abang. Sama Bukan, muka sama. bukan anak. Plek ketiplek begini. Muka sama kembar, tau nggak kembar? Jangan. Pertanyaannya, jangan-jangan ada yang dibalik 3 itu. Oh iya, ada yang disembunyikan. Justru itu dia Lolita. Ya kita nggak tahu kan, kita kan habis itu pamit udah nggak tahu lagi. Oke. Habis itu pamit. Akhirnya emang 3 anak itu ikut bapaknya?
nggak hak asuh anak udah pasti kan di tangan ibu ya. Karena masih di bawah masih di bawah umur. umur ya Bang. Jadi dibawalah ke situ. Tapi akhirnya pas, tapi kalau weekend sama suami kan gitu loh. Pada saat weekend dites. Dites. Terus? Sama papi mertua juga ikut. Terus? Gitu loh. Nah hasilnya kurang lebih ya 3 minggu deh dimasukin kirim ke email gitu loh. Ke email suami saya. Nah terus udah akhirnya bacalah semua. Ternyata 2 dari 3. Iya, yang pertama 0%, yang kedua 99,99%, yang ketiga 0% gitu loh. Terus sudah dikasih tahu itu ke ibu. Akhirnya ditelepon lah. Istri pertama? Iya, suami saya ngamuknya udah nggak tahu kayak apa. Mungkin ini untung ya Bang, ini udah cerai. Kalau belum cerai mungkin saya nggak tahu deh apa yang suami saya perbuat saking ngamuknya ya. Namanya manusia siapa sih? Abang bisa terima nggak coba? Kalau anak abang 3, yang 2 ternyata bukan anak abang. Pasti abang juga nggak tahu deh ngamuknya kayak apa ya. Setelah 12 tahun pernikahan. Akhirnya? Pernikahan. Akhirnya? Ditelepon segala macam, mungkin suami saya dengan emosi mungkin marah seperti apa ya gitu. Akhirnya terus suami saya minta bikin surat bahwa kamu mengakui itu yang 2 bukan anak saya mau lepaskan akte lahir bukan nama saya lagi. Tidak boleh ada keluar nama Purnomo lagi di dalam akte lahir anak 2 itu yang bukan anak saya. Sekarang udah masuk sidang pengadilan Bang untuk untuk pembatalan akte kelahiran. Benar Abang. Yang gugat siapa? Suami saya dong. Terus istrinya Mengakui. membantah atau gimana? Bikin surat hitam di atas putih, di atas materai dalam keadaan sehat, walafiat, dia mengakui yang 2 itu memang bukan anak suami saya. Aduh. Pusing deh ini deh. Pusing, kasihan suami saya Bang. Coba kalau ini terjadi sama abang. Suami, hati-hati kalian ya. Kepada para suami ada tekniknya menjaga. Ya, kalau Anda belum yakin istri Anda hamil, begitu hubungan intim pertama tidak boleh keluar 2 sebulan gitu kan? Yakinkan dulu sudah hamil, baru saya sudah hamil boleh bebas jalan. Kerangkeng dulu ya. Kasihan banget tuh bininya. Ya. Oke, ngomong-ngomong tadi kan Kak Femi udah cerita itu masalah yang pertama timbul setelah menikah ya. Akhirnya ketahuan kalau anak dari suami itu 2 adalah bukan anak kandung. Betul. Dengar-dengar ada masalah lagi setelah menikah. Katanya sempat ditodong pisau sama cowok. Bener gak sih? Itu siapa yang ditodong? Jadi gini Bang, saya udah ketahuan hasil DNA nih dari Amerika bahwa ini bukan anak kandung suami saya. Ini udah kita tahu nih bulan Mei kalau nggak salah ya. Mei apa April gitu. Di bulan Juni kita lagi makan di restoran di satu mall. Datang nih kayak maki-maki pakai bahasa apa kita nggak ngerti. Maki-maki suamimu? Siapa nih? Hey, you, no, gitu apa gitu deh nggak ngerti. Ya lihat cincai lah, mie pangsit lah, mie goreng lah gitu. Ya capcay lah gitu kan. Nah, nggak lama dikeluarin kayak senjata tajam Bang. Ancam ke saya, ke suami, ke anak saya gitu kan. Udah akhirnya kita dorong, maksudnya kita keluar lah gitu. Dia keluar, kita keluar semua. Saya kan takut anak saya sampai nangis teriak tuh. Nah akhirnya di situ saya panggil satpam, teriak-teriak, satpam gitu. Nah dia kayak nggak seneng mau pukul saya. Nah, si cowok ini. Tapi lu ngerti nggak ngomong apa dia? Nggak ngerti. Nggak ngerti lah bahasa pakai bahasa planet. Dia ada sebut nama si perempuan itulah mantannya. Gitu. Dia ada sebut nama itu kan. Kita baru Jadi akhirnya ya udah kita teriak panggil itu. Nah dia mau pukul saya Bang. Dia ditahan sama suami saya dong. Suami saya dipukul sama dia 2 kali. Enak banget ya kalau masih mesra, suami saya. Asik. Suami saya. Biasalah kalau nanti kalau sudah ada masalah, itu laki-laki. Klise ya, klise. Ini kamu wanita ini memang dasar kalian semua. Heran. Ini mah faktor abang cemburu aja. Saya ya. Saya cemburu. Ini abang. Jadi nggak boleh ngomong suami. Terus gimana tuh kejadiannya? Malu dong ya di mall lagi. Iyalah, aduh gila aku udah kayak apaan Lolita gitu. Kayak orang gila, aku kan takut. Nah perempuan Bang mau dipukul. Akhirnya giringlah ke keamanan satpam security setempat. Akhirnya saya minta kirim ke Polres Jakarta Barat Bang. Oke. Gitu loh. Terus? Akhirnya ya, Jakarta Barat, soalnya Jakarta Utara kan, kalau nggak di Piken Jakarta Utara masuknya. Udah ditahan, diputuskanlah dia dimasuk penjara Bang. Dia ngaku nggak siapa yang nyuruh? Dia nggak ngomong siapa yang nyuruh dia, tapi ada CCTV di restoran itu. Dia teleponan dulu sama orang, baru dia serang kita gitu loh. Oke deh kalau gitu nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita lanjutin cerita panas ini, jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. 37. 37? Emang masih bisa hamil kalau udah 37? Masih